Narasumber kita kali ini adalah Dr. Aisyah Dahlan. Beliau adalah praktisi neuroparenting skill dan juga Ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia. Oh, jadi watak bukan karena lingkungan ya, Bu? Nanti dia diukir salah satunya oleh lingkungan. Jadi para ilmuwan mengatakan kalau anak bawah 5 tahun ini, dia setiap hari harus diisi 5 baterai ini. Dikala balita ini orang tuanya kurang mengisi 5 baterai ini, maka anak akan terjadi membuat penyimpangan. Ya, termasuk salah satunya tantrum tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita orang tua kadang-kadang suka hilaf gitu, ngebentak anak, itu biasanya gimana? Apa yang harus kita lakukan lagi setelah itu, Bu? Kita apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Gak usah juga bertahan. Nak, ketahuilah, ibu menyelamatkan anak bangsa. Itu makanya ibu dapat penghargaan dari presiden. Kamu lihat toh? Gak usah gitu. Anak gak perlu itu. Bunda ini kerja untuk kamu bisa beli mainan, beli baju, sekolah. Bukan itu anak mau. Anak cuman mau melepaskan emosinya dan ibunya segera minta maaf aja. Yang kurang kalau sudahlah kita marah, pakai mukul, gak dijelasin. Ya kan? Sehingga tidak ada makna baru di situ. Maka yang teringat terus bahwa ibuku jahat. Hai, welcome to Mom's Corner. Jadi Bu, kalau aku mendengar kata-kata neuroparenting, kalau nggak salah ya Bu, neuro dari neuroscience ya. Iya. Ilmu otak dan saraf. Iya, sel saraf. Terus lalu apa hubungannya sel saraf dengan parenting, dengan pola asuh? Iya. Jadi kan parenting kan pola pengasuhan. Iya. Ya. Nah, karena kita mengasuh manusia, kita harus tahu tuh cara kerja otaknya manusia. Oke. Gitu. Karena di dalam proses manusia tumbuh dalam rahim sampai seterusnya sampai usia kita dan nanti the nextnya itu berkaitan dengan otak. Gitu, berkaitan dengan otak. Makanya mengapa sekarang neuroparenting ini sedang kita galakkan agar seorang ayah dan ibu melihat anaknya juga ngerti kerja otaknya. Sehingga waktu dibimbing, didampingi, diarahkan, diajarin, tahu apa yang harus kita masukkan, kita isi, dan gimana sih sebetulnya otak itu. Nah, itu yang menarik jadinya. Langkah awalnya gimana Bu penerapan neuroparenting? Jadi kerja otak ini kita harus tahu dulu ya, bahwa otak manusia ini begitu banyak program yang Allah ciptakan gitu. Jadi kalau misalnya gadget banyak fitur-fiturnya. Ada fitur yang dari pabriknya atau itu namanya basic program. Ada fitur yang kita dimasukkan setelah dia mulai bisa kita berikan input. Nah itu kan kalau di gadget namanya program aplikasi kan. Nah otak tuh kan begitu. Karena gadget kan kerjanya waktu diciptakan itu kan inspirasinya dari kerja otak. Nah jadi manusia ini ada program bawaan. Program bawaan itu apa? Laki-laki perempuan itu program bawaan. Ya, kemudian watak seseorang program bawaan juga, bakat seseorang program bawaan juga. Ya, artinya kalau kita orang tua, misalnya dikasih Allah anak, ya misalnya Isa gitu ya, laki. Nah ini program laki apa nih gitu. Kemudian kita langsung mendeteksi wataknya yang mana nih gitu. Terus bakatnya apa aja. Itu udah enak tuh nanti. Lalu kita memberikan arahan, nasihat, treatment dan terapi sebagainya sebagai kita pola pengasuhan udah insya Allah lebih tepat dibanding kita tidak ngerti. Kita hanya ingin memberikan bimbingan karena dulu saya dibikin begini oleh orang tua saya kan gitu ya. Nah ini yang sekarang kita perlu pelan-pelan belajar bahwa otak manusia itu rupanya inilah yang mau kita ukir. Mau kita bentuk. Nah itu yang namanya membentuk karakter. Jadi jelas. Nah ada lagi yang perlu diketahui bahwa bagian depan nih, bagian frontal namanya ya di sini, itulah yang nanti misalnya seorang ibu memberitahu ini bunda, ini mama kan gitu ya. Terus ini pokoknya memberitahu nama-nama itu masuknya bagian depan. Gitu.
Dari mana? Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, apa yang dia sensasi-sensasi seluruh sensorik tubuh ini masuknya semua di sini. Oke. Bunda kasih nasihat, kasih peraturan, diajarin tata cara, masuknya juga di sini. Oke. Nah, itu program aplikasi namanya. Kalau bawaan tadi yang aku bilang laki perempuan, watak, bakat itu ada di tengah ke belakang gitu. Nah, perpaduan inilah nanti yang akan membentuk seseorang ini, seseorang manusia ini, anak ini. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa program bawaannya yang jenis apa saja, itu untuk beri masukan di sini lebih gampang. Oke. Sehingga efektif gitu. Misalnya kita mau bikin ini nih, bikin meja. Meja ini bentuknya meja bundar. Nah, kita harus tahu bahan dasarnya apa yang mau dibentuk. Kayu kah, besi kah, plastik kah, ya, atau benda yang lain gitu. Nah, kita harus tahu juga kayu yang kayak apa speknya. Supaya kita tahu ukirannya mau kayak apa gitu ya. Alatnya pakai apa. Nah, alat inilah peraturan-peraturan, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran. Kayu harus pakai gergaji kayu. Batu harus pakai alat-alat yang khusus untuk batu. Karena kalau batu pakai gergaji plastik, lama bentuk mejanya. Kebalikannya, plastik harus tahu kita jenisnya kayak apa, speknya gimana ya, harus pakai gergaji plastik. Karena kalau pakai batu bisa sih jadi meja bundar, cuman banyak cacatnya gitu. Oke. Banyak kesedihannya ya, banyak. Nah, itulah nanti ada muncul lagi istilah wounded inner child gitu ya. Ya, pengalaman waktu kecil yang penuh luka. Ya itu tadi karena waktu digergajinya nggak pas sesuai jenisnya apa. Nah, itulah yang nanti bisa diungkap oleh neuroscience ini. Oke. Kayak gitu. Jadi dikenali dulu ya Bu watak anaknya seperti Iya, apa. iya. Dari usia berapa kita bisa mengetahui watak Kalau anak? udah belajar, baru lahir aja dia buka mata, oh ini ekstrovert, oh ini introvert, Oh, ya. oh ini ambivert. Nanti ekstrovert, introvert, ambivert itu kan 3 jenis umum. Iya. Ya itu nanti akan lebih detailnya lagi ya. Nanti bisa kita gini, wah ini pemikir, udah bisa kayak gitu tuh. Karena dia genetik watak itu. Oke. Iya. Jadi Saya dari pikir watak dalam itu- rahim udah ada bentukannya gitu. Oh, jadi watak bukan karena lingkungan ya Bu? Nanti dia diukir salah satunya oleh lingkungan Oke. gitu. Jadi itu tadi kayu, besi, batu itu watak. Itu kan udah dari sananya kan begitu ya. Nah kita mau bikin meja ini bundar itu lingkungan. Bahwa kata lingkungan bagusan bundar. Kata lingkungan sekarang yang dibutuhkan kotak-kotak gitu. Nah seperti itu kurang lebih analoginya gitu. Ngerti. Kalau kita berbicara soal perkembangan otak anak ya Bu, berarti kan pengasuhan kita, apa yang kita berikan kepada anak tuh berhubungan sekali dengan pertumbuhan dan Iya perkembangan betul, otak anak. betul. Bagaimana kalau kita memberikan perlakuan yang kurang baik gitu? Apakah ada sel-sel atau kerusakan di otak anak yang terjadi? Ya, jadi di otak ini kan penuh memori ya, Ya. terutama bagian depan sini ya. Nah, cara kerja memori itu gini. Jadi di otak manusia keseluruhan itu ada namanya sel otak. Kita kalau bahasa medisnya sering namanya neuron. Oke. Nah ya makanya jumlahnya banyak sekali, 100 miliar kurang lebih. Nah, satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer atau satu laptop lah. Yang nanti dia banyak kabel-kabelnya. Nah kabel-kabel ini, satu neuron ini kalau tadi dikasih masukan, pelajaran, arahan atau contoh itu terekam. Oke. Nah terus nanti kabel-kabel yang membuat rekaman memori itu ya terjadi sambungan-sambungan gitu. Sambung. Nah pada saat kita memberikan, kan kalau kita mau ngajarin pasti kita ingin yang baik gitu ya. Ingin yang baik. Tapi suatu ketika misalnya anak juga menangkap sebuah peristiwa, yang peristiwa itu negatif, itu juga tersambung otaknya di dalam otak itu. Jadi terekam sebuah memori gitu. Nah, kalau terulang-ulang maka sambungannya itu kayak kabel yang kabelnya berulang, semakin kuat ingatannya, memorinya itu. Oke. Tinggal yang nanti membedakan waktu sambungan otak ini kayak ada lemnya. Kalau kita bahasa kedokterannya neurotransmitter. Neurotransmitter tuh jenisnya kurang lebih 100 jenis. Nah, kalau
memori atau peristiwa yang ditangkap itu positif, itu jenis lemnya lem positif. Nah, gitu. Oke. Ya, kalau peristiwa yang ditangkap itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif, karena nanti kaitan dengan emosi lagi ya. Nah, itu nanti jenis lemnya yang keluar, lem neurotransmitter yang nuansa negatif. Oke. Jadi otak kita mengingat memori positif, memori negatif, apalagi yang ekstrim. Jadi otak kita nih sangat mengingat sesuatu yang pakai sangat gitu. Sangat senang, sangat gembira, sangat baik, sangat cantik gitu ya. Termasuk juga sangat kesel, sangat marah, sangat sedih. Pokoknya yang sangat itu, lem yang keluar itu ibarat lem kaleng kah atau apa sih lem sekarang yang makin kuat? Lem Korea ya. Nah kayak gitu. Kayak gitu. Makanya sampai orang kita sampai seumuran saya pun kalau hal-hal yang sangat itu teringat banget ya. Ingat sangat. Tapi yang biasa-biasa aja tersambung juga di otak. Tapi ya udah nggak terlalu kuat karena lem yang keluar lem biasa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita orang tua kadang-kadang suka hilaf gitu, ngebentak anak, itu biasanya gimana? Apa yang harus kita lakukan lagi setelah itu, Bu? Ini terlanjur lemnya keluar. Iya. Nah, tetapi uniknya lem ini keluar. Jadi neurotransmitter itu sewaktu ada memori ya. Jadi dia bentuknya kayak gini, set gitu ya. Iya. Nah, ini lem ini keluar nih ceritanya nih, ya. Itu dia ngalir terus sampai kita melakukan permohonan maaf atau saling memaafkan, atau kita minta maaf dan si individu atau anak ini juga memaafkan, lem itu berhenti atau pancaran lem itu berhenti. Oke. Gitu. Jadi pancarannya itu bentuknya kayak listriknya berhenti, tapi sudah terlanjur ada sambungannya. Ya. Makanya mengapa ada orang kan mengatakan saya bisa memaafkan tapi susah melupakan. Karena lemnya itu tidak bisa hilang ya? Lemnya nggak hilang, cuman dia berhenti pancarannya. Itu kalau bahasa spiritualnya kan sunnatullah ya. Memang Allah yang ciptakan seperti itu. Nah, kenapa itu hanya Allah yang tahu. Tetapi hikmah-hikmahnya oleh ilmuwan bahwa anak pun akan mengambil pembelajaran. Misalnya dia lari terburu-buru gitu ya, karena terburu-buru nabrak meja. Terus kita sempat mengingatkan dengan keras gitu kan. Nah itu dia langsung ingat banget itu. Ya ingat banget dan terekam di otaknya ya. Tetapi ada dua tuh terekamnya. Waktu lari-lari terbentuk satu. Terbentuk dua. Dimarahin terbentuk tiga. Tiga memori itu. Oke. Ya, dia saling ngikat gitu. Ya. Nah kemudian ada anak yang mana yang paling kenceng mendapatkan benturannya, bentur kena meja atau benturan dari teriakan ibunya gitu, teriakan orang tuanya, mana yang lebih kenceng gitu. Nah kalau misalnya semuanya kenceng berarti tiga-tiganya kan kenceng nih, udah larinya kenceng, benturannya kenceng, diteriakin ibunya kenceng gitu ya. Nah anak ini akan ingat terus-terusan itu ya. Tetapi kemudian setelah tenang sedikit, ibunya kemudian dulu minta maaf ya, bunda minta maaf, tadi bunda teriak kenceng karena bunda juga kaget. Kamu lari-lari, kamu terbentur, bunda juga takut nah gitu. Maka listrik lem atau aliran lem yang tentang ibunya marah itu berhenti. Berhenti ya. Nah anak ini akhirnya tidak kesal sama ibunya. Kenapa? Karena lem yang lain karena tetap nyala itu untuk membuat pelajaran. Oh, ibuku marah kalau aku lari-lari, dampaknya adalah bisa menabrak benda-benda sekitar situ. Nah itu jadi pembelajaran kan? Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja membentak anak di bawah 2 tahun, apakah kalau kita minta maaf mereka akan mengerti? Tentang maaf kita itu? Mengerti. Karena dari raut wajah, dari getaran suara, itu dia tangkap kan. Sebetulnya otak tersambung itu sejak dalam rahim. Oke. Dalam rahim, di dalam rahim itu ibu ngomong sesuatu tersambung, ibu melihat sesuatu tersambung, ibu mendengar. Makanya kan waktu banyak orang tua kita minta kalau kita hamil
Ya, hati-hati ngomong, hati-hati lihat sesuatu, hati-hati mendengarkan sesuatu, karena dia tersambung juga gitu. Tersambung, bahkan bukan hanya kita yang ngomong, ayahnya pun misalnya ngomong sama si janin, walaupun tertangkap oleh saraf telinga ibu, tersambung juga. Jadi makanya kan kadang-kadang ada bayi nangis gitu, bapaknya datang diem kan? Ya. Karena dia udah ada memori tentang suara ayah, timbre ayah, ya kelembutan suara udah ada gitu. Yang parah kalau ayahnya datang tambah nangis itu. Takut. Takut, berarti dia nggak punya memori baik. Tapi ada jangka panjangnya nggak sih Bu, kalau misalnya lem negatif itu keluar terus-menerus, jangka panjang ke depannya? Iya, itu tadi. Kalau kita minta maaf, kemudian jelaskan ulang, harus jelas supaya sistem saraf di otak itu sambungannya tuh banyak, ya. Oke lah, sambungan pertama ini sudah terlanjur, ya. Nah, tapi kan sudah minta maaf. Oke, lem tidak terus-terusan keluar, tapi sudah terjadi. Ibunya jelasin, Bunda kemarin teriak, marah, ya, karena kamu lari-lari. Itu ada tangga di sini. Bunda takut kamu nanti tuh terbentur kan benjol, ada tambahan gitu. Jadi dia memberikan makna baru terhadap memori yang sudah terlanjur tersambung waktu ibunya marah. Ya, yang kurang kalau sudahlah kita marah pakai mukul nggak dijelasin. Ya kan, sehingga tidak ada makna baru di situ. Maka yang teringat terus bahwa ibuku jahat. Hanya gara-gara aku lari-lari kebentur meja aja, aku diteriakin, aku dicubit, nah itu yang dapat. Bahayanya apa jangka panjangnya? Itu ya yang menjadi luka. Makanya banyak jadi memori luka masa kecil. Itulah yang akhirnya nanti kalau luka itu digabung, itulah ada istilahnya wounded inner child, luka pada pengasuhan masa kecil. Itu yang nanti terbawanya menjadi apa? Sewaktu nanti dia dewasa, setiap dia mau melakukan sesuatu ini ganggu nih, ya memori masa kecil itu karena otak masih bagus, jadi memori ini kan ibarat misalnya ini rak ya, rak baru kita mau masukin buku atau hiasan pasti kita taruh dulu tempat yang bagus ya, yang di tengah gitu ya. Nanti kalau semakin usia rak itu semakin lama, bukunya semakin banyak, kemudian rak itu usianya 50 tahun, bukunya udah penuh, buku baru itu pasti kita taruh paling di selip-selipin kan gitu ya. Nah, jadi otak juga begitu. Otak masa kecil itu ibarat rak buku, dia yang bentuk di tempat di tengah yang senternya bagus gitu. Jadi ganggu terus. Entah suatu ketika dia mau buru-buru misalnya, mau pergi buru-buru ke satu tempat harus sigap ya. Terus tiba-tiba dia ingat memori ibunya tuh. Aduh, nanti aku dimarahin ibuku nih, aku dipukul nih gara-gara aku buru-buru. Nanti aku kebentur nih, aku akhirnya jadi lambat lagi. Ya, seperti itu sebetulnya kerja otak. Maka mengapa kita sekarang ilmu parenting ini kita sosialisasikan. Nah, di antara parenting oke lah nanti macam-macam tekniknya kita ada, itu tadi masuk lagi neuroparenting, paling enggak udah mulai belajar. Hati-hati kita bicara, hati-hati kasih contoh, hati-hati kalaupun kita tahu ada khilaf segera bikin sesi untuk minta maaf, terus kasih penjelasan ulang. Nah, gitu aja. Setiap peraturan dan harus ada penjelasan. Iya, penjelasan ulang supaya di sambungan otak itu ada tambahan sambungan baru yang memberi makna baru, sehingga anak akan ingat ya dulu tuh aku waktu jalan gitu kebentur emak, gua marah banget, tapi aku tahu ternyata emang dia bener, dia baik, gitu kan yang akan terjadi gitu. Oke, sekarang aku mengerti. Nah Bu, sekarang kan ada istilah terrible two ya. Ketika anak memasuki usia 2 tahun jadi sering tantrum karena kurang bisa meregulasikan emosinya. Nah ini pertanyaan ibu-ibu di luar sana banyak banget. Gimana sih cara menangani anak tantrum? Iya kan, jadi antara apa yang diinginkan sama dia belum bisa sampaikan kan. Sehingga orang tua juga bingung, ya apa gitu kan ya. Nah, jadi banyak sebetulnya teori kenapa seseorang jadi tantrum. Tadi salah satunya adalah bahwa dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi belum jelas karena giginya belum lagi lengkap, lidahnya masih kaku, vocabulary masih sedikit dan sebagainya ya. Tetapi ada teori tambahan juga tentang baterai kasih sayang ya. Baterai kasih sayang. Jadi tadi
waktu saya tadi jelaskan sama Kak Niki kan bahwa otak kita tuh ada listriknya ya. Nah, sumber listrik itu kita bisa ibaratkan baterai. Nah, di otak ini rupanya ada baterai yang kurang lebih ada di sekitar sinilah ya, tapi agak tengah itu. Dia berkaitan lagi dengan sebuah kelenjar yang isinya kelenjar hormon kasih sayang. Hormon bahagia, hormon menyenangkan, hormon cinta. Nah, itu. Nah, dia berkaitan gitu. Walaupun nanti kita tidak boleh membayangkan bahwa baterainya kayak baterai yang manusia ya. Ini hanya sebuah analogi saja. Nah, setiap anak itu ada 5 baterainya. Mungkin Kak Niki pernah dengar ada konsep love languages. Oh ya. Ya, bahasa kasih sayang. Nah, itu kaitannya dengan mengisi baterai kasih sayang. Gitu. Nah, anak memang di bawah 5 tahun, 5 baterai ini harus diisi setiap hari. Walaupun bukan 24 jam. Karena baterai kita tahu kalau 24 jam diisi juga lumer, rusak ya. Nah, apa sih 5 baterai setiap manusia atau setiap anak yang dia bawa ya? Itu ada baterai pujian kan, baterai pelukan, baterai waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Nah, jadi para ilmuwan mengatakan kalau anak bawah 5 tahun ini, dia setiap hari harus diisi 5 baterai ini. Ya dipuji kan tadi mengisi baterai pujian. Dipeluk, disayang, dibelai, apalah pokoknya bentuknya touching. Nah, itu untuk baterai pelukan atau baterai touchingnya, physical touchnya gitu. Kemudian dilayani, disuapin kah, dimandikan, disisir. Nah, itu baterai pelayanan ya. Kemudian baterai waktu, ditemani makan kah, ditemani main. Nah, itu waktu ya. Terus antara baterai hadiah. Hadiah itu nggak mesti harus dibelikan barang-barang mahal. Misalnya anak-anak misalnya kita bikinkan susu, kita bilang bunda bikin susu buat kakak gitu, buat abang, itu namanya hadiah gitu. Nah, itu harus tiap hari diisi. Nah, dikala di balita ini orang tuanya kurang mengisi 5 baterai ini, maka anak akan terjadi membuat penyimpangan. Ya, termasuk salah satunya tantrum tadi gitu. Tantrum tadi. Karena dia tidak punya baterai sehingga dia membuat sebuah tindakan yang untuk nge-charge secara cepat gitu. Wah, gitu teriak. Ya, atau dia membentur-benturkan kepala, itu berarti kan baterai sentuhannya yang kurang itu. Waktu dia teriak itu baterai pujiannya tuh yang kurang diisi. Mungkin udah beberapa minggu gitu. Itu bukan bulan loh, minggu aja bisa bikin tantrum anak. Ya. Kemudian dia mencubit, seorang anak mencubit orang, itu mungkin baterai sentuhan fisiknya itu yang kurang. Ya. Seorang anak tadi juga misalnya jadi pelit banget. Itu baterai hadiahnya yang kurang. Ya. Seorang anak yang berkasar sama orang lain atau sama neninya kah atau sama bundanya, itu baterai pelayanannya yang kurang. Gitu. Jadi sekarang teori kan banyak ya. Saya sekarang kalau ditanya ibu-ibu, gimana dong Bu Isa supaya anak saya nggak tantrum, supaya anak saya nggak pelit, supaya anak saya juga nggak ngebully orang, supaya anak saya juga nggak mencubit atau menggigit orang. Nah, itu aja baterainya aja diisi. Pokoknya anak 0 hari sampai 5 tahun setiap hari 5 baterai itu diisi. Ngecek aja, tadi udah muji belum ya? Udah meluk belum ya? Ya, udah aku layanin belum ya? Udah aku kasih temenin minimal 30 menit? Ya main kah? Ya apa aja pokoknya temenin. Ya, sudah aku kasih hadiah bukan ya? Bikinin susu kah, bikinin bubur kah, bikinin cake kah, atau bawain cake, ini ada cake hadiah buat. Jadi gitu aja tiap hari. Ya, sehingga anak-anak ini karena baterainya cukup, ya dia menjadi anak yang patuh. Ya, bunda minta ya tolong nak, ya habis minum gelasnya taruh di sini. Oh, dia dengan senang karena baterainya cukup. Kan gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah 5 tahun ke atas, itu gak perlu 5 baterai diisi tiap hari. Cuman dari 5 baterai ini, ya setiap orang kan ada. Tapi yang beda komposisinya. Ada anak yang baterai pujian yang baterai pertamanya
Ada anak baterai hadiah yang pertamanya. Ada anak baterai sentuhan fisik yang pertama. Ada anak baterai pelayanan yang pertama. Ada anak yang waktu yang pertama. Nah, nanti di atas 5 tahun kita cukup baterai pertama itu yang kita perhatikan setiap hari. Ya, sehingga baterai di dalam susunan fisika, kalau baterai pertama diisi, baterai lain akan terisi oleh baterai pertama gitu. Misalnya baterai pertama seorang anak itu pujian. Maka dia tiap hari harus dipuji. Walaupun bukan 24 jam lah. Ya. Cuma kadang-kadang ibu kan suka bingung kan, ibu-ibu tuh apa yang mau dipuji nih anak. Udahlah slorde, udahlah berantakan, udahlah rewel, apa yang mau dipuji kan gitu kan. Padahal puji cuman puji dia penampilan, puji dia menyelesaikan merapikan kotak mainan, ya itu udah ngecas banget. Ya, apakah anak ini misalnya harus perlu dikasih hadiah? Perlu juga, tapi bukan tiap hari. Karena baterai anak itu ternyata baterai hadiahnya nomor 5. Alias 5 hari sekali kan, boleh 5 bulan sekali, boleh. Yang penting itu. Tapi kalau ada anak yang baterai pertamanya hadiah, itu harus tiap hari ya. Bundanya ngasih sesuatu dengan kalimat hadiah buat adek, kasih coklat kan, dikasih pita. Atau bahkan anak ini yang baterainya hadiah, malah dia duluan yang sering memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Yang gambar, walaupun misalnya dia jelek, terus kasih buat Isa kalau panggil Kak Niki apa? Ibu untuk ibu, buat ibu. Dan hampir setiap hari dia lakukan, ya. Itu kemungkinan besar dia baterainya hadiah itu. Kita kita ambil terus kita bilang terima kasih, bagus nak. Itu kan pujian kan? Sebetulnya yang dia lihat itu bukan hanya pujiannya, dia mau tahu ditaruh di mana tuh. Ya, gambar yang saya berikan ke ibu. Ada ibu-ibu yang bagus banget nak ya, dia taruh gitu. Ya, ibunya ngerjain melanjutkan pekerjaan lainnya. Oh itu marah itu. Baterainya hadiah. Tapi kalau ya Bunda taruh di sini, ada tempat khusus gitu kan misalnya. Bunda taruh sini ya supaya gampang ini ya. Terima kasih hadiahnya adek gitu. Ada kalimat-kalimat hadiah itu itu ngecas gitu. Jadi ketika ada anak A nih Bu, tantrum terus sebentar selesai. Anak B tantrum lama-kelamaan gak selesai-selesai, didiemin gak diem-diem, bahkan bisa sampai parah jedot-jedotan kepala dan lain-lain. Itu berarti berhubungan dengan baterainya tadi itu ya? Kalau yang sampai lama jedot-jedotan kepala itu berarti 5 baterai itu kosong. Karena ada ibu kan karena gak belajar sistematika, ya, dia merasa anaknya 2 tahun tadi, aku udah puji kok gitu kan, aku udah peluk kok gitu ya, aku udah layanin kok, udah aku hadiah kok gitu ya. Tapi dia lupa, gak ditemenin. Berarti si anak ini ada dari 5 baterai itu, ada 1 baterai yang gak diisi, yaitu baterai quality time. Ya, maka mungkin dia ngambeknya sebentar. Sewaktu kemudian ibunya nemenin, ini tantrum nih udah mulai nangis kan. Terus dia lihat ibunya nemenin 15 menit nemenin gitu ya. Dia udah terisi tuh. Baterai yang harusnya quality time gitu. Oke, udah beres. Tapi ada anak juga yang ibunya lupa puji, ya seminggu gak muji misalnya. Udah gak nemenin, udah gak muji. Kemudian udah gak ngasih hadiah, ya. Kemudian juga dia sudah tidak dilayani, hanya mungkin cuman belai-belai kayak gitu. Cuman 1 kan baterainya, kan ada 4 baterai. Wah ini yang lama nih, ya. Udahlah ngambek, kemudian teriak-teriak, bentur-benturin kepala, itu yang seperti itu. Gitu. Maka sekarang kan karena ibu-ibu juga punya aktivitas banyak lah, kita udah gak bisa juga melarang ibu-ibu punya aktivitas kan. Makanya saya cuma ajak ibu-ibu untuk yang punya anak balita nih pulang kantor, coba cek langsung udah 5 gak? Kan cuma 5 doang gitu. Please deh ya. Karena dengan seperti itu baterai kasih sayang mereka itu terpenuhi. Terus teorinya adalah hormon yang ada di tengah tadi, di pituitary, hormon kasih sayangnya keluar terus. Hormon bahagianya keluar terus, hormon nyamannya keluar, ya, hormon senangnya keluar. Jadi buat apa dia tantrum gitu. Walaupun mungkin dia ada sedih, tapi karena baterainya penuh, dia bisa, apalagi kemudian diajarkan oleh bundanya, ya kalau kakak sedih ngomong ya sama bunda ya, gitu. Dengan cara sewaktu dia sedih kita namakan, ya kakak lagi sedih ya. Karena anak kan belum ngerti ngomong kan. Ya bunda temenin aku kan gitu. Kan misalnya gitu ya. Ya kakak
kepengen bunda temenin. Iya bunda. Tapi bunda kan mungkin harus ada yang diselesaikan dulu. Terus dia sedih nangis. Kakak sedih karena bunda gak nemenin. Kalimat-kalimat itu untuk dia belajar. Oh ini yang nama ini sedih nih. Ya. Ya, suatu ketika dia nangis lagi tapi nangisnya marah gitu. Kita kan juga udah mulai ngerti ya, oh marah beda. Kakak marah. Oh dia udah tahu, oh ini namanya marah. The next dia akan bilang, bunda, gak perlu nangis ya. Bunda aku marah sama bunda. Jadi udah tahu emosinya itu apa ya. Ya, itu cara untuk mengenalkan emosi. Ya, itu konsepnya lagi tambahan lagi di luar tadi baterai kasih itu. Cuman karena banyaknya parenting, banyaknya cara, maka harus ada satu yang dikuasai deh. Saya sekarang ini lagi sosialisasi yang baterai kasih sayang. Karena cuma 5 kan. Ingat aja yang mana gitu. Paling simple itu sih Bu. That simple banget. Ya. Nanti anak saya udah 10 tahun Bu Isa. Ya sudah. Coba perhatikan dari 5 itu apa yang paling dia sukai. Itu aja setiap ketemu. Ya, bisa kan anaknya 5 nih Kak. Ya, 4 laki 1 perempuan. Wow. Hebat. Kayak Pak Indra ya, anaknya 4 laki bersaudara laki 4 laki-laki kan? Semua. Saya ada tambahan 1 perempuan yang bungsu. Nah, setelah ngerti teori ini, itu langsung identifikasi. Ya, anakku yang karena bapaknya Jawa, namanya unik-unik. Lanang, Prio, Takung, Jaler. Itu artinya laki semua ya. Langsung saya, walaupun ini anak-anak waktu itu udah besar loh Kak. Ya Kak Niki ya. Saya ngerti. Lanang ini baterainya pujian. Ya, kenapa? Karena dari kecil dia senang muji kita duluan. Bahkan muji dirinya. Ibu hebat gak aku? Keren gak aku? Itu ciri khas anak yang baterai pertamanya pujian. Atau kata-kata dukungan, atau kalau bahasa love language-nya word of affirmation kan gitu. Ya. Maka sampai sekarang dia udah dokter nih, udah S2. Saya harus muji apapun nih. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang harus, sampai umur udah umur 31 tahun. Wow. Untuk ngecas baterainya, ketemu tuh walaupun saya harus cari apa yang harus saya puji ya. Padahal bajunya atasnya kuning, bawahnya hijau. Wow. Saya tetap harus keren tuh warna baru tuh nak ya. gitu. Itu udah kecas baterainya. Gitu. Dan ketahuan itu di atas umur 5 tahun ya? Ketahuan itu lihat setiap harinya gitu. Waktu balita aja udah mulai kelihatan. Walaupun anak 0 sampai 5 tahun harus diisi 5 baterai. Tapi udah mulai kelihatan dia sukanya apa. Ya. Anak kedua, Prio, saya ingat lagi waktu pertama kali belajar ilmu ini. Karena sangat simpel. Dari kecil apa yang dia suka omongin sampai dia besar. Oh gini, aku aja Bu, aku aja yang anterin ibu, aku aja yang bantuin ibu, aku aja yang bawain tas ibu. Melayani ya. Itu pelayanan. Maka kalau saya ketemu Prio juga udah dokter sekarang, ya, ibu mau kemana? Aku aja yang anterin. Walaupun saya sebenarnya seneng dianterin sama yang lain, ya, karena ini kan anak pelayan itu agak galak kan, agak tegas kan. Tapi karena dia mau ngelayani, oke dulu, oke nak, terima kasih ya kamu mau layanin ibu gitu. Nah gitu. Ya, yang ketiga waktu. Karena dari kecil temenin aku, ibu temenin aku gitu aja terus. Atau saya lagi bebenah tiba-tiba dia duduk di samping saya. Ya, walaupun diam aja. Nah, itu. The ciri khas kalau udah dewasa yang quality time itu misalnya jarak jauh, kalau nelpon video call dan berlama-lama. Itu juga kalau pasangan hidup yang quality time itu kayak gitu tuh kalau lagi LDR. Wow. Ada kan pernah dengar gak ceritanya gitu? Walaupun mungkin suaminya lagi kerja, yang penting hidup aja ya. Nah, itu tuh quality time itu. Ya. Sehingga aku tahu anak ketigaku yang baterai pertamanya quality time. Sehingga kalau dia kan lagi koas tuh, saya lagi jarak jauh, dia video dan saya lagi nggak santai-santai aja, saya nggak boleh tutup dulu kan. Kadang 15 menit ya, atau setengah jam. Diam-diaman aja. Dia lihat saya ngapain dan saya lihat ngapain juga gitu. Kalau dia jarak jauh, tapi kalau misalnya dia ada di rumah, itu pasti 15 menit dia yang ngobrol sama saya sementara saudara lain nggak ngobrol. Karena quality time. Gitu. Anak keempat, sentuhan fisik, jaler. Setiap saya ketemu dulu waktu kecil, dia duluan meluk kan. Kan ada tuh anak yang gitu kan. Atau ada tamu, dia juga duluan meluk atau salaman duluan. Ini pasti sentuhan fisik tuh biasanya. Ya kan? Nah, maka Jaler sekarang juga udah kuliah ke semester 6 kedokteran. Setiap ketemu pasti saya usap-usap dulu punggungnya. Yang lain gak perlu diusap. Karena bukan baterai pertama.
Ya, malah lanang karena baterai sentuhan fisiknya baterai kelima dia diusap-usap geli. Yang pertama tuh karena dia pujian. Nah, jalan usap-usap gitu. Itu udah enak tuh. Sehingga misalnya saya meminta tolong nanti kamu begini ya nak, ya Bu, beres Bu, siap Bu, kayak gitu. Gitu. Jadi ini berkelanjutan terus sampai bahkan dalam konsep suami istri juga gitu. Walaupun memang semua orang seneng di hadiah seneng, tapi ada orang yang seneng banget kalau dikasih hadiah di setiap hari atau dihargai hadiahnya setiap hari kan gitu. Terdengarnya ketika kita bisa memenuhi baterai dan keperluannya itu lebih mudah ya Bu parentingnya. Sehingga kita ngasih nasihat sesuatu, memberikan peraturan-peraturan, dia mau dengar. Oke. Karena nanti ada kaitannya nih otak lagi kembali neuroparenting. Selain dia nyaman, ya batang otak di sini nih, yang dimana batang otak manusia itu yang suka ngeyel, ngambek tuh batang otak. Oke. Batang otak fight or flight mechanism di sini batang otak atau otak reptil sebutnya. Nah itu karena hormon nyaman keluar, si batang otak yang tegang itu relax. Sehingga dia akhirnya nggak perlu dia ngambek, nggak perlu dia ngeyel, gitu. Ya ngejelasinnya gampang gitu. Bahkan suatu ketika misalnya kita lupa ngecas misalnya ya. Ini anak pertama misalnya lanang, dia ledek-ledekin adiknya. Ya. Saya tuh langsung tahu, astagfirullahaladzim, pasti saya udah berapa hari nih, berapa minggu gak puji dia nih. Ini udah tahu nih langsung. Nah untuk negur dia, itu muji dulu. Dibikin happy dulu. Iya, dibikin baterainya isi dulu. Oke. Ya, kan banyak ibu, kakak ngeledek adiknya, tambah dimarahin kan. Kakak ngapain ngeledek adik ya. Kan gitu, tambah dimarahin, tambah kosong, orang baterainya kosong. Yeah. Ya, maka kita isi dulu. Tapi ada tambahan teknik. Karena dia anak laki-laki, otak laki tidak suka ditegur depan orang lain. Itu otak laki. Dari kecil pun Dari seperti kecil. itu. Sampai dia juga jadi suami. Makanya istri-istri kalau mau negur suaminya berdua aja. Jangan di depan orang lain. Batang otaknya langsung itu fight or flight mechanism. Dan harus dibikin happy dulu. Yes, ya. Jadi kayak gitu. Maka saya biasanya kalau negur anak-anak saya panggil tuh. Sini. Walaupun itu udah gak secara pribadi kita kan kita harus manage emosi kita juga kan. Caranya manage emosi duduk. Olah nafas. Si kita ini saya ini yang sebagai ibu kan. Karena pada saat kita ikut marah karena lihat si lanang ledek adiknya kan ikut marah. Itu semua ilmu kan terblokir. Iya. Karena itu kaitannya di otak lagi. Makanya relaxkan lagi. Astagfirullahaladzim. Cepat enak. Kalau kita kesel sama anak 3 kali istighfar atau 3 kali tarik nafas, ilmu udah terakses lagi. Ya. 3 kali aja? 3 kali aja. Okay. Tapi kalau sama suami 9 kali. Lebih lama. Itu serius Bu? Yes. 9 kali? Saya ya. Oke, coba nanti dicoba. cek. Iya 9 kali kalau suami. Selama suami itu 3 kali masih lupa tuh ilmunya tuh. Sampai 9 kali rata-rata itu gitu. Okay. Nah akhirnya saya panggil Lana, baru ingat ilmunya. Oh ya anak laki, dia gak suka tegur orang depan orang lain walaupun itu adiknya masih kecil. Sini Lanang. Nah, kita puji dia dulu. Ya, ibu sayang sama Lanang tuh anak hebat. Puji dulu. Ya, puji dulu. Baterainya udah keisi mulai kan pelan-pelan. Nah baru masuk nasihatnya. Ya, kita kalau diledek itu gak enak. Perasaan kita gak enak, kita tersinggung. Ya, Lanang besok-besok ya jangan ledek adik ya nak, karena adik tersinggung. Nah baru masuk tuh. Oke. Tapi puji dulu. Ya, ibu sayang sama Lanang anak hebat kan gitu. Gantian misalnya anak saya yang jaler misalnya. Ya, karena suatu ketika dia cubit-cubitin adiknya. Ya, cubit gitu ya. Baru saya, astagfirullahaladzim. Udah berapa minggu nih gak saya peluk-peluk nih. Gak saya elus-elus gitu kan. Ya, nah itu kan. Nah udah. Panggil lagi, jaler sini. Peluk lagi dulu. Oke. Gak usah dipuji, peluk. Baterainya diisi dulu. Baru kita bilang, jaler kalau dicubit tuh gak enak loh nak. Kasihan adiknya dicubit. Nah gitu. Oke. Itu makanya saya bilang teori baterai kasih yang di-charge dengan bahasa kasih sayang itu gampang banget sekarang. Akhirnya untuk apapun penyimpangan itu akhirnya bisa terhindari. Karena
filosofinya adalah apabila baterai seseorang kosong, maka akan membuat penyimpangan, membuat tidak aman dan tidak nyaman seseorang itu di lingkungan tersebut gitu. Dan kalau bertahun-tahun baterai ini kosong, maka penyimpangannya lebih berat. Ya kena narkoba, ke LGBT, atau yang lainnya. Itu tuh. Ya. Kalau balik lagi kita tadi masalah tantrum, kan salah satu akibatnya kalau misalnya baterainya tidak terisi jadi anak tantrum kan Bu? Ya, salah satunya ya. Salah satunya. Kapan kita harus concern dengan tantrum anak? Lihat dia setiap hari. Ini kita udah terapin teori ini kan. Ya. Kayaknya aku udah semuanya nih gitu ya. Kenapa dia tantrum? Terus intensitasnya juga jadi panjang. Padahal kita tadi sudah isi semua baterainya. Kemudian kita lihat lagi kok gak ada pencetus dia tantrum, ini ada apa nih? Nah, ini baru harus bawa konsultasi lagi ke dokter anak kah, ke saraf anak kah, atau psikiater anak. Ada apa nih? Apakah hormonnya kurang? Hormon secara bawah sadarnya ini di dalam tubuh, hormon dopaminnya kurang? Apakah dia batang otaknya pendek sehingga mungkin dia terdiagnosis autism? Ya kan? Ini kan ceritanya masih 2 tahun ya ceritanya ya. Apakah ada hal lain atau tumor kah atau itu harus dibawa. Oke. Ya. Anak tantrum itu sampai usia berapa sih, Bu? Tantrum itu biasa sampai 5 tahun pun anak masih bisa tantrum kan sebetulnya ya. Ya, cuman itu tadi pada saat kita misalnya sudah mengisi baterai, kemudian kita juga sudah ngecek semua, itu insya Allah itu kalaupun ada tinggal lapar atau ngantuk kan gitu. Iya, benar. Itu lagi itu yang paling sederhana. Apalagi kalau ngantuk udah misalnya gini ya, Kak Niki sebagai bunda, sebagai ibu punya peraturan kalau masuk kamar harus cuci kaki. Ya kan, tapi ini anak baru pulang jalan nih, udah ngantuk, udah tidur di mobil, sampai sini udah ngantuk-ngantuk banget ya, dan kita suruh cuci kaki, itu bisa tantrum juga. Iya. Karena laki-laki, ini anak laki ya, pusat tidurnya lebih lebar lagi dibanding anak perempuan. Sehingga kalau dia udah tidur banget, udah susah, nggak seperti anak perempuan yang karena pusat tidurnya cuman nggak ada setengahnya, masih dikasih ingatkan peraturan bahwa harus cuci kaki, masih oke anak perempuan. Anak laki udah ngantuk, udah susah. Ya, makanya saya sering juga kasih nasihat sama anak ibu-ibu yang punya anak laki, pantang nasihati anak laki dikala dia lapar banget, haus banget, ngantuk banget udah. Dan penanganan tantrumnya pun juga berbeda ya? Beda. Laki-laki dan ya, perempuan. Kalau beda kan, tinggal lihat lagi, kita kembali lagi pakai bahasa kasihnya gitu. Tapi pada saat dia masih ngamuk, ya kita paling selamatkan dulu sekeliling kitanya nih, benda-benda tajam. Kita biarkan dulu dia lepas kan, beberapa menit ya, dengan jagain. Jangan ada gelas di situ kan. Jangan lihat lagi kalau dia misalnya deket-deket tembok, tarik sedikit ke tengah gitu. Menghindari untuk dia tiba-tiba dia bentur-benturin kepala. Kan kadang-kadang kita nggak tahu juga muncul tantrumnya yang mana. Kan apalagi kita belum tahu teori baterai ini, atau sudah tahu pun kemarin kita lupa yang mana. Gitu kan. Tetapi secara teori emosi harus dilepaskan dulu. Dilepaskan dulu barang 15 menit paling lama gitu. Dibiarkan dulu. Iya, biarin dulu. Tapi itu tadi sewaktu dibiarkan kita juga cek kanan kirinya aman atau tidak itu. Jadi banyak banget juga yang perlu kita cek gitu ya supaya dia. Nah, setelah dia udah tenang baru bisa masuk nasihat. Jadi jangan sekali-sekali anak tantrum kita nasihatin, percuma dia gak denger. Batang-batangnya sedang tegang. Tapi kita kasih waktu aja untuk dia lepasin. Ya, udah selesai, udah enak perasaannya gitu. Nah, itu kalimatnya kan enak. Ya, ada ibu yang lain ya udah selesai nih ya, masih mau marah lagi. Beda lagi kan itu jadi responnya si ibu terhadap selesai tantrumnya anak kan. Maka saya suka bilang sama ibu-ibu, dikala anak tantrum, ibu juga lepasin rilis energi. Astagfirullah. Sambil nungguin tuh anak nangis 15 menit kan, ibu kan juga marah kan, karena lagi tantrum atau panik juga. Maka ya udah sambil sama-sama duduk. Cuman anak dalam bentuk tangisan, ibu dalam bentuk tarik nafas, olah nafas. Atau mungkin di tempat rame, lagi di mall tuh anak tantrum, malu juga kan ibunya. Nah, ibu duduk dulu,
Bayangin tuh malu keluar dari mulutnya. Jadi sama-sama gitu. Ya, karena bukan apa-apa pas anak tantrum karena sesuatu ibunya minta dia stop dengan keras juga, nggak jadi anak berhenti kan. Ya, diam. Oh, tambah dia. Semakin tantrum. Tambah tantrum ya. Karena kita pun belum handle feeling gitu. Saya kan punya anak dan teori bahasa kasih baru pas dia besar kan. Waktu kecilnya juga ilmu masih berapa, ya masih sedikit lah, namanya juga baru belajar kan. So, ada satu ketika tuh si Kakung pernah di mall guling-gulingan tuh. Ya, saya pergi aja dulu suruh bapaknya jagain. Kenapa? Tarik napas. Saya mau istighfar dulu. Ya, kalau enggak saya yang malu kan. Ya, udah gitu orang di mall setiap anak guling-gulingan, dia mungkin lihat anaknya langsung nyari mana ibunya nih. Maka saya pergi dulu sebentar, maksudnya jauh dikit dari anak itu. Ayahnya suruh jaga aja dulu supaya bahaya apa enggak. Tarik nafas, udah tenang. Nah, di sinilah saya juga dari jauh doain, ya Allah berikan ketenangan. Nah, itu penting itu. Berikan ketenangan, angkat sedihnya anakku ya Allah. Ya, atau ada kalimat-kalimat, ya Allah saya ampuni anakku ya Allah. Sebut nama tuh anak, ya ampuni dia ya Allah. Malu saya sebetulnya ya Allah. Ngomong aja gitu juga. Dan sama-sama 15 menit dia selesai, 15 menit juga kita selesai. Akhirnya asik lagi gitu. Baru saya ingat lagi, oh iya nih anak lapar. Oh iya nih anak memang anak rumahan yang harus segera pulang. Saya juga yang salah. Tadi dia udah bilang, ibu pulang. Saya yang selalu bilang, iya sebentar lagi. Padahal tuh anak udah ayo pulang. Udah setengah jam. Ya kan kadang-kadang kita banyak salah. Banyak kekurangan gitu. Makanya ya kayak gitu jadinya. Yang paling jago menghandle anak tantrum tuh biasanya ibunya atau papanya ya Bu? Tergantung kondisi emosi ibu atau bapaknya saat itu juga. Iya kan? Iya. Ada bapak yang pas anak tantrum dia juga lagi emosi. Ya, saya ganti-gantian sama suami, jangan cuma satu aja. Ganti-gantian. Kalau saya lihat mukanya udah mulai merah, anaknya tantrum, saya ya kamu kesana aja dulu gitu. Ya, atau pergi keluar dulu ya. Ya, nanti suami saya keluar sambil gantian ya Bu. Gantian. Jadi siapa yang saat itu emosinya berada di level yang positif. Ya, sedang tenang, dia yang hadapi. Paling enggak itu tadi saya terbiasa lihat pertama adalah sekelilingnya ada yang bahaya apa enggak. Ya, kalau dia terlalu dekat tembok, terlalu dekat meja, mundurin dikit. Gitu dulu. Ya. Ada orang tua yang saking takutnya anaknya tantrum, terutama kalau misalkan lagi main di luar, lagi nggak di rumah gitu. Jadi anaknya mau apa, ayo gitu. Misalnya peraturannya harusnya lagi main di playground jam segini pulang. Tapi takut anaknya tantrum, ya udah main deh sampai capek, sampai bosen gitu. Harusnya nggak boleh makan permen, jadi makan permen gitu. Itu memang susah tuh. Konsisten. Istiqomah ya. Karena itu tadi emosi kita juga saat itu mungkin sedang capek, malu kan, apalagi depan orang, sehingga konsistensi kita ya lalai kan. Nah, padahal kalau itu yang kita sering lakukan, hati-hati, anak punya memori. Ya, dan otak itu punya potensi manipulasi. Iya dong. Jadi bisa pura-pura tantrum. Yes, bisa loh anak-anak itu. Karena dia mau pakai cara itu karena sebelumnya dia mengalami sebuah memori ini karena peristiwa bahwa ibuku kalau aku nangis kenceng keras, yang tadinya dia suruh aku pulang ternyata enggak kok. Bisa gitu. Itu susah tuh kalau misalnya manipulasinya itu sudah mulai muncul gitu. Nah, maka ya itu juga kesulitan kita buat orang tua. Saya juga ngerasain bertahun-tahun kan punya anak banyak gitu ya. Maka saya mundur aja lagi dikit gitu. Saya lihat ayahnya yang agak tenang, ayah ini ya bujuk lagi ya. Atau kita paling enggak nambah dalam bantu durasi menit gitu. Ya, ibu kok masih pulang, aku kan belum puas. Yang mana yang belum puas? Nanya dulu kan, jangan langsung iya. Karena kalau langsung iya, dia akan membuat belajar bahwa ini saya bisa manipulasi dengan kalimat ini. Ya, panjang-panjangin dikit, namanya juga edukasi gitu kan. Yang mana aku belum main perosotan itu, belum berapa kali, mau berapa kali lagi? Boleh, aku misalnya dia bilang 10 kali. 2 kali aja. Ada situ negosiasi lagi kan. Ya, 10 kali, 2 kali aja. Ya udah, oke. 5 sampai 7 sehingga dia punya
memori bahwa ya negosiasinya tidak ikutin maunya dia, dan ibu saya juga sudah ya memberikan privilege tambahan, dia juga tidak dua. Nah itu yang akan terekam oleh anak bahwa sesuatu itu bisa negosiasi kok. Okay. Ya. Nah itu yang susah, agak susah ya Bu. Kalimatnya mungkin bukan susah ya, perlu perjuangan. Iya. Dan ada juga nih Bu, oknum orang dewasa yang membuat tantrum anaknya itu menjadi lelucon. Jadi sekarang lagi viral anak ngomong kasar diketawain, mukul-mukul orang tuanya diketawain. Ada videonya ya? Masalah cerita membuat kayak ngomong-ngomong kasar dibiarin gitu, malah dibuat konten gitu-gitu. Itu pasti ada dampaknya untuk nanti dia dewasa ya Bu. Jadi gini, kalau boleh bilang nggak benar tuh nggak benar. Ya. Ya. Satu. Jadi gini, saya juga diajarkan oleh bapak mertua saya tuh, dan sekarang juga saya selalu pakai. Pokoknya kalau ngajarin anak tuh ada 3 sebetulnya, benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas. Oke lah, mungkin anak karena baru bisa ngomong ya, terus dia mengucapkan kata-kata yang spontan itu memang benar, tapi belum tentu baik dan belum tentu pantas lah gitu. Iya. Ya kayak gitu. Nah kalau itu tadi nggak benar, nggak baik, nggak pantas kalau tadi ya. Nah saya nggak setuju itu, jelas banget. Kenapa? Karena nanti dia punya memori itu, sehingga berikutnya akan begitu terus kan. Nah itu tadi saya bilang, otak juga kecenderungan manipulasi. Okay. Ya kan. Nah bahayanya apalagi dibikin konten kan, dibikin konten. Anak kecil yang lain kan sekarang kita susah juga nih ngelarang anak-anak untuk pegang gawe. Oke, keluarga kita bisa, keluarga lain nggak bisa. Dia lihat lagi. Nah, berarti menyebarkan kan, memberikan keteladanan yang buruk sebetulnya pada anak-anak yang seusia itu lagi gitu. Kan jadinya kasihan. Yeah. Kasihan juga ini anak. Bisa jadi dia ngomong nggak terlalu ngerti artinya apa. Saya ingat juga anak-anak saya ya seperti itu, terutama lanang, karena memang dia tipe pembicara yang spontan ya. Waktu kecil kan suka ngomong nama-nama binatang ya. Ayahnya udah marah tapi makin jadi gitu kan. Nah maka kita mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau kamu ngomong maaf anjing ya, itu didengarnya nggak baik, nggak pantas nak gitu. Ya, tapi karena dia lagi melatih aja kata-kata itu gitu, vocab itu karena dengar dari TV, cuman mau melatih itu gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menjelaskan kalau ada anjing kamu lihat, kamu boleh ngomong itu. Okay. Atau di TV ada film, kan dulu tuh di TV tuh ada film perpaduan tuh anjing, monyet sama apa satu lagi tuh. Kalau kamu lihat gambar itu kamu boleh ngomong kayak gitu. Ya, terus kalau ada gambar-gambar kamu boleh ngomong kayak gitu berkali-kali, itu juga boleh. Nah itu supaya benar baik pantasnya itu benar-benar dilakukan gitu. Okay. Nah, tapi kadang ini anak, ibu aku mau ngomong anjing misalnya gitu ya. Kenapa? Nggak tahu, aku mau ngomong aja. Nah, kadang saya suka pakaikan bahasa Inggris gitu. Okay. Ya, kamu kalau kepengen banget ganti ya doggy. Lebih pantas. Iya, paling tidak untuk kita orang Indonesia yang ngerti ya, dia nggak jadi masalah juga kan kayak gitu ya. Doggy ya. Gitu ya. Karena usia-usia gitu kan dia sedang melatih vocabulary. Iya. Gitu. Okay. Ya, yang keliru kan kita orang dewasanya, ngapain dikontenin gitu. Ya, kalaupun mau dikontenin, konten untuk ajarkan cara dia merubah kalimat ini gitu, atau diingatkan bahwa itu ya seperti yang tadi saya bilang, dulu kan belum ada zaman konten dulu. Seandainya zaman dulu Lanang kan lahir 93 tuh, ada seperti itu, mungkin kita udah bikin juga sebuah konten untuk paling nggak jadi dokumentasi pribadi sebagai orang tua. Nah itu oke lah kalau sampai kayak gitu. Tapi kalau yang kayak tadi malah diketahuin, itu hati-hati, itu bahaya banget. Iya. Ya. Tidak benar, tidak pantas, tidak baik. Pokoknya benar baik banget, ingat ya begitu ya. Oke, Bu, kita dapat pertanyaan dari Instagram. Ada 2 pertanyaan dan saya akan bacain sekarang. Yang pertama dari Aisyah juga ya. Gimana kalau orang tua sering menyalahkan anak sulung atas kesalahan atau kecerobohan adik-adiknya? Apakah adik-adik menjadi tanggung jawab si anak sulung? Nah itu yang kasihan tuh sebetulnya. Ya sebenarnya itu kan budaya kita ya, orang tua ingin supaya anak sulungnya menjaga, membimbing dan sebagainya gitu ya. Tapi kan berat loh
berat anak sulung. Sekarang kan teorinya adalah bahwa pada saat terjadi sibling rivalry kan, atau terjadi pertengkaran antara mereka bersaudara karena permainan, itu harus dibawa seperti kayak sidang bersama. Harus tanyakan si kakak, tanyakan si adik gimana kronologi itu. Hanya itu kan emang ngambil waktu kan. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan masalahnya dia nggak ada waktu lagi untuk memberikan persidangan ini. Padahal di situ ada proses pembelajaran yang luar biasa. Setiap anak boleh mengungkapkan apa kekesalannya, kemarahannya, ya. Kemudian setiap anak boleh menjelaskan kronologis dari sudut pandangnya. Dan setiap anak ya akhirnya tahu siapa yang salah atau siapa yang khilaf, dan akhirnya di situ akan terjadi ya saling maaf-maafan. Itu prosesnya tuh memang panjang ya, bisa mungkin 1 jam itu kalau kita apalagi anaknya lebih dari 2 kan gitu. Yeah. Tetapi pada saat sudah mulai dibiasakan setiap ada pertengkaran seperti itu karena persaingan, itu ya akhirnya 15 menit juga sudah bisa selesai karena anak akan sudah terbiasa, ibu juga sudah terbiasa untuk menurut kakak gimana, menurut adik gimana, ya. Tadi siapa yang mau ceritakan kronologisnya, ya. Terus menurut kakak apa yang adik tadi lakukan, apa sarannya? Itu kita kan 15 menit kan, itu asik sebetulnya ya. Nah, karena kalau selalu anak sulung, ini berat banget anak sulung nih. Ya, berat banget karena bukan apa-apa nanti ya dia merasa bahwa padahal adiknya yang salah. Makanya di dalam penyimpangan nanti pas dia mungkin kena narkoba dan sebagainya, itu saya kan sejak 98 ngurus narkoba nih ya. Itu pada saat konseling sama anak yang kena narkoba dan dia posisinya anak sulung. Nanti di antara marahnya itu karena aku terus Bu Aisyah yang disuruh jagain adik. Aku terus juga yang disalahin pada adikku yang salah. Aku terus. Okay. Makanya dia akan sering keluar rumah untuk mencari kenyamanan. Nah, pada waktu yang salah, atau dia lagi sedih karena terus disalahin oleh ibunya karena gara-gara adiknya, itu namanya waktu yang salah. Ketemu orang yang salah. Bandar narkoba kah? Atau orang-orang yang sudah duluan memakai narkoba, dapat solusi yang salah. Akhirnya dikasih lo pakai gini aja lo supaya lo tenang. Nah, udah nih. Ya. Jadi kasihan. Makanya berawal dari situ ya. Nah, lain lagi nanti sama yang bungsu, misalnya ada yang bermasalah atau yang kena narkoba bungsu misalnya gitu ya. Nah, nanti salah satu kenapa dia begitu, nanti itu lagi nanti ya, bahwa kakakku selalu dipuji, aku enggak, gitu. Iri ya. Iri. Nah, pas cari-cari kenapa irinya, oh si anak bungsu yang kena narkoba ini baterai kasih sayangnya memang pujian. Balik lagi ke baterainya. Iya, gitu ya. Dia nggak pernah dipuji. Dia lihat kakaknya yang dipuji, jadi dia merasa kepengen banget kayak gitu. Gitu. Okay. Nah, jadi dia muter ke situ, Ya. Jadi kalau nanti sudah jadi penyimpangan besar memang banyak faktor. Tapi tadi karena ditanyanya tentang anak sulung, itu hampir rata-rata anak sulung yang kena narkoba. Salah satu nanti penyebabnya kenapa dia gak aman, gak nyaman di rumah itu tadi. Selalu dimarahin, selalu dianggap salah, selalu dianggap bahwa bertanggung jawab terhadap adik-adik. Okay. Kasihan juga sih. Lalu ada pertanyaan dari @Hanifah Razan, Bu. Apa benar anak yang terpapar screen time lebih agresif dan sering tantrum? Lalu ini anaknya sudah suka tantrum dan suka membenturkan kepalanya. Umur berapa, ada gak itunya? Nggak ada tulisan. Nggak ada ya, anak laki kayaknya ya. Anak laki. Kita anggap saja anak laki-laki. Anak laki ya. Iya. Jadi gadget ini sendiri kan ada listriknya ya. Ada listriknya, ada radiasinya, dan ini memang sudah juga terbukti secara ilmiah juga bahwa lebih sering terpapar ini akan bermasalah di loncatan listrik di otak. Ya, sementara emosi itu kan ada di otak juga. Tepatnya di bagian tengahnya otak itu. Bagian tengah otak itu otak emosi. Nah, ini kan juga jalan listrik kan. Nah, melihat gadget itu saja sudah ada kaitannya pengaruh listrik yang loncat-loncat di otak. Ditambah lagi apa yang dia lihat. Gitu. Dia lihat apa? Adegan apa? Itu juga sangat pengaruh. Ya.
Nah, saya kalau misalnya tadi misalnya kita anggap aja dia laki dan anak laki di usia berapapun kan senang main gitu ya. Kemudian dia lihat di situ permainannya agresif, sudah jadi tuh. Ya, sudahlah ditambah memang listriknya berkoneksi terus dengan sel saraf yang memang keluar listrik juga. Kemudian tontonannya yang agresif, sudah jadi kayak gitu. Ya, bisa jadi lagi dimarahin. Ya, itu sebagai pencetus dimarahin ya. Nah, waktu dimarahin baterai kasih sayangnya nggak pernah terpenuhi, sudah itu double sudah. Jadi istilahnya multifaktorial. Ya, sehingga anak itu karena belum bisa memanage emosinya, belum bisa menyampaikan bahwa saya marah kalau ibu kayak gitu, ya udah. Ya, teriak, guling-gulingan, bentur-benturin kepala. Nah, jadi harus dikurangi screen time-nya dan diisi baterai kasih sayang. Iya. Jadi itu semuanya. Ya, isi baterainya. Kemudian kenapa harus dikurangi? Harus ada penjelasannya gitu. Ya, jadi sebetulnya kan anak-anak ini perlu pendampingan kan. Jangan dibiarkan begitu saja kan. Ya, karena ada penelitian juga tentang digital mom atau digital dad itu. Jadi ada di situ dikasih contoh, ada 2 bapak kembar. Satu bapak pertama itu tidak mau di rumahnya ada digital, nggak mau. Semuanya yang alami. Anak bapak yang kedua semua digital. Jadi setiap anak ada punya laptop, ada punya komputer, ada punya HP, ada punya TV gitu ya. Nah, yang unik adalah masing-masing ayah kembar ini punya anak 3, yang satu juga punya anak 3. Dan semua anak dari 2 bapak ini berhasil, sukses. Yang satu non gadget atau non digital, yang satu gadget mania gitu, berhasil. Nah, usut punya usut, diteliti ternyata ya keberhasilannya adalah karena pola pendampingan di dalam parentingnya. Si keluarga yang nggak boleh digital, nggak boleh permainan gawe dan sebagainya, bapaknya selalu dampingin, ajak main petak umpet lah, ajak main bola, basket, dampingin, ya, didampingin membaca buku, didampingin baca cerita. Nah, bapak yang satu lagi yang semuanya digital itu juga didampingi. Waktu anaknya bermain di dalam gawe didampingin, bahkan ditemenin. Ya, kemudian misalnya dia melihat film-film superhero yang Marvel punya juga ikut didampingi. Jadi sebenarnya pendampingan tuh yang paling penting. Jadi bukan screen time yang bermasalah ya, pendampingannya itu. Pendampingan ya. Okay, wow. Ya. Sekarang tuh saya lagi baca buku The Danish Way of Parenting. Jadi kan Denmark sudah terpilih 40 tahun lebih menjadi negara yang paling bahagia seluruh dunia. Salah satu jawabannya karena dari pola asuhnya mereka ternyata Bu. Jadi orang tua yang happy, Copenhagen ya? Iya, orang tua yang happy melahirkan anak yang happy, anak yang happy tumbuh menjadi orang dewasa yang happy dan so on gitu ya. Dan salah satu chapternya adalah orang tua harus mengetahui default settingnya. Kita harus tahu tombol on and off kita, gimana cara kita harus menahan emosi, kapan kita harus nolong anak, mengelola emosi kita lah intinya. Nah, ini pertanyaan terakhir saya untuk Ibu Isah, gimana caranya kita mengelola emosi kita sendiri sebagai orang tua? Orang bilang kayak oke, harus kelola emosi, tapi how to manage the emotion? Ya, itu tadi. Jadi secara umum ya, jadi kan sebenarnya pengelolaan emosi itu banyak jenisnya ya. Secara umum adalah ya rubah posisi, olah nafas. Ya, nah kalau di Islam itu kan Rasulullah ajarkan, dikala kita marah lagi berdiri, lagi kesel lagi berdiri, duduk. Ya, terus olah nafas di situ, istighfar kah atau tarik nafas. Kalau secara umum mau agama apapun tarik nafas kan, ya posisi, rubah posisi. Bahkan dikatakan masih marah duduk disuruh rebahan. Suruh rebahan dulu gitu ya. Banyak ibu-ibu tanya rebahannya di lantai atau di tempat tidur, bisa terserah, pokoknya posisi rebahan sambil juga olah nafas gitu, istighfar dulu atau tarik nafas panjang dulu, atau di situ mungkin waktu istighfar nangis, ya udah nangis aja dulu. Artinya pada saat kita menghadapi satu peristiwa yang membuat kita marah atau kesel, nggak serta-merta harus diselesaikan saat itu juga. Karena kita sendiri belum lagi masuk di level emosi yang positif gitu. Akan tambah runyam. Ya gak bahagia kan. Dan belum lagi bicara energi. Ada resonansi tuh. Terutama dari ibu.
Ya, jadi makanya di dalam kesimpulan resonansi energi, kalau seorang ibu tenang, si ayah ikut tenang, anak 3 kali tenang. Gitu. Seorang ibu bahagia, ayah ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Seorang ibu marah, misalnya lagi saat ini nih, si bapak ikut marah 1 kali ya, anak 3 kali marah. Itu dia vibrasi itu. Makanya mengapa yang paling sering belajar ibu, yang ikut pengajian ibu, yang baca buku ibu, nggak apa-apa. Ya, walaupun idealnya ayah juga kan harusnya supaya ayah juga punya pola parenting walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa karena yang harus tenang tuh ibu, gitu. Yang harus senang tuh ibu. Nah, cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus. Iya. Ya, penat kita akan berubah level emosinya. Mau mens, biarpun kita udah banyak baca buku, belajar, pengen cubit orang itu. Ya kan, nah, maka itu tadi rubah posisi, olah nafas, itu yang paling simpel. Ya, saya juga gitu. Ya, jangankan sama anak gitu, sama suami mau marah, nggak perlu harus hari itu juga dibahas. Ya, handle feeling dulu. Saya duduk dulu, istighfar, baru ingat tuh ilmunya. Ya, tapi kok kayaknya udah tarik nafas pun masih marah, udah saya tidur aja dulu. Bahkan saya seneng rebahan di lantai. Okay. Tapi lama-lama Kak Niki itu jadi sebuah kode juga. Jadi suami saya kalau lihat istrinya Bu Isa tidur di lantai, dia udah tahu istrinya lagi marah banget. Jadi dia jangan macam-macam. Nah pada saat saya rebahan itulah saya healing di situ, istighfar di situ gitu. Nggak usah lama 15 menit. Pas bangun lagi udah enak lagi gitu. Kadang-kadang saya suka lari kemana tadi emosi ya? Gitu. Marah tadi kemana ya? Rupanya kalau cerita lagi tinjauan dari gelombang energi atau gravitasi bumi, rupanya semua energi emosi kita pada saat kita rubah posisi dia akan turun ke bawah, gitu. Nah makanya mengapa dari berdiri duduk supaya badan kita mendekati lantai, malah bagus lagi bukan di kursi, ya di lantai. Gitu. Cuman lihat kondisi juga lagi di mall tiba-tiba duduk mendepro kan nggak lucu juga. Nanti habis episode ini semua ibu-ibu tidur di lantai. Kan gak lucu juga. Iya. Paling nggak rubah posisi, dia mundur dulu kan, gitu ya, atau cari kursi gitu. Nah, kemudian rebahan itu semua badan, ya, bukan hanya paha dan tungkai saja yang akan kena lantai, semua badan posisinya tiduran gitu. Maka energi-energi negatif itu lebih gampang dia akan masuk ke gravitasi bumi ke dalam tanah itu. Okay. Jadi kuburkan emosimu di tanah, kata para punyanga kan begitu gitu. Nah jadi ini juga sudah diteliti juga oleh beberapa konsultan pernikahan. Apabila ada bertengkar, ada yang tidak sejalan dengan sefaham dengan pasangan, maka nggak usah juga hari itu juga dibahas, ya, kasih waktu untuk kita handle feeling tadi gitu. Okay. Nah itu. Caranya dengan yang tadi sudah disebutkan. Iya, rubah posisi, olah nafas. Okay. Gitu. Makanya mengapa sekarang banyak sekali juga teori-teori pernafasan. Ya, macam-macam tuh nanti di dalam teori pernafasan, nafas perut, nafas dada, ada lagi nafas kelinci, nafas garuda, macam-macam. Itu dalam rangka termasuk yoga, tai chi itu kan sebetulnya kan untuk olah nafas. Okay. Sehingga pada saat orang-orang yang belajar tentang olah nafas, ketika dia berhadapan dengan suatu peristiwa, dia akan lebih cepat handle emosinya dibanding orang yang tidak olah nafas, ya. Okay. Nah, kalau dalam Islam itu ya itu salah satu manfaat sholat, ya, dan puasa dari jutaan manfaatnya, yaitu tadi handle emosi. Sama satu lagi, karena emosi itu di tengah tuh, dan emosi ini dikatakan otak mamalia. Nah, dalam Islam juga diajarkan anak baru lahir akikah kan? Akikah. Nah, akikah itu salah satu manfaatnya adalah untuk menebus emosi anak, atau untuk supaya anak ini bisa pandai memanage emosi. Ya, makanya yang dikurbankan itu adalah hewan mamalia yang memang halal dan bisa dimakan, bisa dibagi. Yaitu kan kambing atau sapi dan sebagainya gitu. Laki-laki 2 kambing. Kenapa? Karena otak laki-laki lebih besar sedikit dibanding perempuan. Termasuk otak emosinya gitu. Makanya dia 2 kambing, perempuan 1 kambing gitu. Karena Bu Isa di dalam dalam pengalaman konseling anak-anak bermasalah, ada anak yang bermasalah yang berkali-kali susah banget dihandle. Saya
endingnya kalau dia keluarga muslim suka tanya tuh, ya, Bapak udah akikah belum anaknya? Ya, 90% bilang belum. Langsung saya tahu, ini tapi bukan itu semata-mata ya. Itu salah satunya sebagai tonggak untuk manajemen emosi anak gitu. Karena dia baru lahir kan. Saya tanya waktu itu emang kenapa nggak akikah? Sebetulnya saya udah dapat uang sih dok, cuman saya DP motor. Banyak mama-mama cerita lucu ya kayak gitu. Ya udah sekarang kita doa bareng-bareng ya. Bapak punya uang, kumpul kita akikahkan. Walaupun tuh anak mungkin udah 30 tahun tuh di tempat rehabilitasi saya umurnya. Ya. Nah kemudian itu tonggak pertama terhadap emosi yang kaitannya dengan ibadah yaitu kurban ya kan. Nah tiap tahun Idul Adha kenapa kita kurban juga? Nah, itu tuh sebetulnya untuk salah satu manajemen emosi itu. Iya kan kita kurban. Nah kalau udah tiap tahun bukan lagi untuk anak kita, untuk diri kita. Iya. Ya. Saya suka bilang sama ibu-ibu, Bu Aisyah saya udah rajin taklim, tapi tetap aja suka cepat marah. Ibu harus kurban lagi Bu di Idul Adha atas nama ibu. Ya, kambingnya tulis nama ibu, binti ayahnya ibu gitu. Coba lihat deh nanti ya secara spiritual ibu akan menjadi orang yang pandai memanage emosi. Wow. Ternyata ada hubungannya ya Bu. Jelas. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa terima kasih Kak Niki membimbing Isa dengan begitu cerdasnya ya. Dan itu bagus loh. Bagus banget dan saya ikutin juga gitu. Oh iya, tentu dengan bertambahnya apa yang Kak Niki lakukan sama Isa ini kan juga menambah wawasan atau pilihan parenting di tengah konten-konten yang aneh-aneh tadi gitu kan ya, karena semuanya perlu memilih ya, kita memang perlu memilih mau jadi anak memang nggak sekarang hasilnya, tapi 10 tahun ke depan mau jadi kayak apa anak kita gitu ya. Nah terima kasih ya. Terima kasih sayang, terima kasih banyak Bu Isa ilmunya hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. See you guys next week.